Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fayahdihillahu wa la yudhilla asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dangus Nandar, yang kami hormati sesepuh BSD yaitu Bapak Ustadz Haji Sofawi, dan yang kami hormati Bapak Haji Wawan, juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Amijan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita di tempat yang insya Allah diberkahi, tempat kita dicintai oleh semua warga Muslim BSD. Tempat ini adalah satu-satunya yaitu untuk mencari ridho Allah, untuk beribadah, dan mudah-mudahan dengan datangnya kita di tempat ini Allah meridhoinya insyaallah. Baik, sebelum dimulai pada kajian pada malam hari ini, izinkan kami dari pengurus DKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan dengan menyempatkan waktu ini adalah bentuk salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memanfaatkan sisa waktu di antara kita bersama, karena yang namanya ajal tidak ada yang tahu, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di dalam perjalanan ketika ada agenda yang dirancang dan dibentuk oleh ketua DKM beserta pengurusnya, salah satu di antaranya adalah kajian bulanan. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan oleh guru kami yaitu Ustadz Dangus Nandar kita bisa menyimaknya dan insya Allah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami dari pengurus DKM menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama tadi alhamdulillah telah dibaca pembukaan dengan lafaz basmalah. Nanti ada beberapa sambutan. Kami mohon nanti Ketua DKM yang terhormat Bapak Haji Wawan Sujawandi untuk memberikan sambutan. Insya Allah nanti ada beberapa info yang patut kita ketahui. Setelah sambutan insya Allah ada pembacaan ayat suci Al-Quran, dan alhamdulillah Bapak Ustadz Haji Sofawi nanti yang akan membacakannya. Dan kepada agenda yang utama yaitu materi yang akan disajikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dangus Nandar, mengambil tema pada malam hari ini yaitu jalan hidup muslim. Kajian akan mulai pukul 20.30 kurang lebih ya, nanti sampai dengan berakhir sekitar pukul 21.45. Dan nanti ketika kajian sudah disampaikan, apabila dari jamaah ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan, kami memberikan kesempatan. Dan nanti sebagai pamungkas yang terakhir yaitu doa. Nanti insya Allah doa akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sapawi. Itu rangkaian agenda yang akan kita lalui. Baik, untuk menyingkat waktu dengan segala kerendahan hati
kami memberikan kesempatan kepada Ketua DKM kita, DKM Masjid Al-Mizan, yaitu yang terhormat Bapak Haji Wawan Sujawandi, dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji Sofabi, yang saya hormati Bapak-bapak, Bapak RT, Bapak RW, dan juga Bapak-bapak jamaah Majelis Masjid Al-Mizan. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang insya Allah selalu setia untuk mengikuti kajian bulanan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikutinya bersama-sama. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul karena dengan nikmat iman Islam serta sehat itulah mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi kurang sehat mungkin tidak bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah juga limpahkan kepada suri tauladan kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pekerja hingga yang berakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kami sedikit menyampaikan beberapa informasi mungkin seperti biasa untuk wakaf jalan kuburan BSD. Alhamdulillah laporan terakhir kemarin itu kita sudah mendapatkan dana sekitar 59.250.000. Jadi masih kurang 10 juta lebih ya untuk pembelian tanah wakaf tersebut, karena kita beli tanah wakaf untuk jalan tersebut 70 juta rupiah. Kemudian kami juga kemarin melihat kondisi terakhir ya. Saya lihat ke kuburan dan jalan yang kemarin kita lewati untuk material itu sekarang sudah banyak pepohonan kecil ya, tanaman kecil, sehingga kami ingin mengadakan kerja bakti sebetulnya. Jadi mungkin karena waktu yang belum sempat, jadi kami ingin kerja bakti bersama untuk membuat jalan tersebut. Walaupun kita belum dikonblok, tapi jalannya sebetulnya sudah ada, walaupun sekarang ada pepohonan kecil ya, ada tanaman-tanaman kecil. Tapi kalau misalkan dibersihkan lebih rapi lagi itu lebih indah lagi. Dan juga alhamdulillah pagar kan sudah terbangun, sudah berdiri tegak di sana. Kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk pemagaran makam sebetulnya kemarin saya ngobrol sama Bapak JK yang alhamdulillah Bapak JK sebagai perantara ya dari warga BSD ke Perkim, kemarin sudah ada obrolan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini untuk pembangunan tahap kedua
pemagaran itu bisa segera dikerjakan. Tapi nanti kondisinya mungkin tidak sebesar yang tahap pertama dananya, karena biasanya tahap kedua itu hanya sekitar mungkin 30% yang turun itu. Kemudian kami juga ingin menyampaikan, ya sebetulnya di Masjid Al-Mijar ini masih banyak kekurangan. Jadi kalau kita lihat ya, kalau pas kita menjelang sholat taraweh pertama gitu ya di bulan Ramadan, masjid kita ini nggak cukup. Jadi kita berkeinginan sebetulnya kalau misalkan kita punya dana, kita pengen membangun masjid ini yang di bagian belakang itu kita tingkat gitu, supaya pas pada saat sholat berjamaah, baik itu pada saat sholat tarawih ataupun sholat Idul Adha ya, terutama yang Idul Adha itu penuh sampai ke luar teras ya, luar teras masjid. Jadi kami punya rencana kalau misalkan Allah mengizinkan nanti, insya Allah dananya ada, dananya terkumpul, kita akan memulai mungkin, karena kondisi warga kita sekarang sudah lumayan banyak gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu pas pertama untuk sholat tarawih dan juga sholat Idul Adha itu masjid kita ini sudah tidak cukup gitu. Jadi jamaah itu sampai di luar teras. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKM yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan agenda bulanan dan kajian pada bulanan malam ini. Insya Allah Bapak Ustadz Endang Kusnandar akan memberikan materi. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada pengurus DKM dan juga kepada Bapak Ustadz Endang yang sudah siap untuk memberikan materi pada malam hari ini. Mungkin itu saja kata-kata dari kami. Mohon maaf apabila banyak kamu di sana sini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wawan Sujawandi yang telah memberikan laporannya dan informasinya. Ya, mungkin tadi sama-sama telah disimak, ada beberapa info yang patut sama-sama diketahui, yang intinya bahwa kita atau kami dari pengurus DKM Masjid Al-Mijar masih mengharapkan kembali apabila jamaah masih ada kelebihan harta, kami mengajak untuk sama-sama berinfak di wakaf pembebasan jalan. Nanti bisa ditransfer ke atas nama rekening Bapak Wawan Sujawandi di BCA. Nanti kami share di warga maupun di rekening Bapak Bangun Wibowo. Baik, selanjutnya mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Haji Sofawi. Kepadanya kami persilakan.
وسخر
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian ayat suci Al-Quran telah dibacakan oleh Ustaz Haji Sofawi dan didengarkan oleh kita semua. Mudah-mudahan yang mendengarkan maupun yang membacakannya mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saatnya kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Endang Gusnandar. Namun sebelum kita mendengarkan kajian, dipersilahkan mencicipi ala kadarnya dari sajian yang telah kami sediakan. Dan untuk Ustaz Endang dipersilakan untuk memberikan kajian. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu wa kafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakum rasul fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fa'tahu. Shadaqallahu azim. Baik, Bapak dan Ibu semua, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT pada malam hari yang cukup lelah, yang mungkin habis bekerja siangnya, ditambah lagi sekarang bentrok acara Indonesia vs Turkmenistan, ya. Jadi kita bersaing dengan acara televisi, ya wajar saja mungkin yang hadir tidak terlalu banyak, tapi insya Allah yang hadir di sini mendapatkan berkah, mendapatkan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa melepas atau menabrak ujian cobaan dari Allah untuk bisa hadir ke sini. Baik, sekali lagi kami minta izin ke Pak Haji Sofawi, Pak Ketua DKM, mohon izin saya di depan. Yang terhormat juga bapak-bapak yang semua ada di sini, ibu-ibu, baik itu ibu-ibu atau bapak-bapak kalangan RT atau pengurus RT dari mulai RW sampai RT 1 sampai RT 5, izinkan, sekali lagi izinkan, saya hanya bisa menyampaikan lewat PowerPoint saja, bukan dalam bentuk
format pengajian yang biasanya dilakukan oleh ustadz yang sebelumnya. Jadi ini kita agak beda dikit, nggak apa-apa ya. Kita menggunakan fasilitas teknologi yang lumayan kita pergunakan. Biasa saya seperti ini memakainya kalau memberikan sharing ilmu. Jadi di sini saya bukan berarti yang paling baik ya, bukan berarti itu, tapi di sini saya hanya membagi-bagi saja yang sudah saya ketahui, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salawat dan salam mari kita curahkan bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan generasi penerus beliaunya. Yang di rumah masih belum sehat, mohon didoakan disehatkan. Yang di rumah ada masalah, mohon doanya kita sama-sama untuk dilancarkan segala urusannya. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat dibebaskan, amin. Paling besar aminnya ya. Baik ya, di sini saya sudah menyiapkan tuh Iqbal. Ada berapa Pak? 5 ya, 5 hadiah door prize ya. Barang siapa nanti terakhir yang mau menjawab pertanyaan dari saya nanti bisa mendapatkan hadiah. Siap ya? Makanya jangan tidur ya, jangan bobo ya. Walaupun tidur juga nggak apa-apa, dapat pahala tetap. Tahu ingat pahalanya? Datang ke majelis ini sama dengan 1000 bulan. Ingat ya, pertemuan terakhir kan? Sama dengan ibadah 1000 bulan atau melebihi Lailatul Qadar. 1 jam saja ya. Abu Hurairah lebih menyukai 1 jam kajian ini ya daripada sholat Lailatul Qadar. Keren nggak? Keren. Cuma 1 jam pahalanya 1000 bulan. Oke. Baik, saya persingkat karena mungkin ini ada 36 slide, jadi mungkin satu slide kira-kira 1,5 menit. Mudah-mudahan bisa saya jalankan dan jam 9 atau jam 21.25 bisa selesai ya. Dengerin ya ibu-ibu bapak, siap hadiahnya? Jalan hidup muslim. Muslim di sini maksudnya muslim dan muslimah, jangan tersinggung ya. Jangan muslim ini laki-laki aja, bukan. Ini juga ada perempuan ya. Sudah include ya, muslim berarti sudah termasuk muslim. Jalan hidup seorang muslim dan muslimah. Oke. Ada beberapa poin. Nah, saya bagi-bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bukti kebenaran Al-Quran. Yang kedua, dahsyatnya siksa neraka. Dan yang ketiga, pentingnya takwa. Ya, 3 hal ini saya pilah-pilah menjadi tiga bagian agar bisa. Biasanya kalau orang yang langsung dikasih agak berat, tapi kalau sudah dipilah agak mudah untuk dicerna. Ya. Jadi bukti kebenaran Al-Quran, dahsyatnya siksa neraka, dan pentingnya takwa. Oke, nomor 1 ya. Nah, di dalam Al-Quran ada disebutkan 3 fase manusia. Para ulama ya zaman dulu sampai zaman sekarang, mungkin sekarang lebih canggih. Dulu belum pernah ketemukan adanya mikroskop, belum pernah alat-alat canggih, tapi sekarang sudah ditemukan alat-alat canggih ya, sehingga kebenaran Al-Quran itu bisa dibuktikan. Fakta di dalam Al-Quran terbukti secara fakta ilmiah saat ini ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa fase manusia itu ada 3 macam: kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Apa? Kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Ya. Kemudian fase kelahiran ada di dalam Al-Quran, sebutkan Al-Mu'minun ya, ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ini dimuncul 14 abad yang lalu. Yang saat itu nggak ngerti orang Quraisy ini tentang ini. Apa nih maksudnya? Nggak ngerti mereka. Ya. Lanjut. Fase kelahiran, dalil yang lain. Summa ja'alna hu nutfatan fi qararin makin.
Masih Al-Mu'minun 13. Jadi saya hanya mengutip dalil tentang fase tentang bayi ya. Sebenarnya fakta ilmiah banyak. Saya pernah jual buku yang ada 10 jilid, harganya 3 juta, tentang fakta-fakta ilmiah yang dibuktikan kebenarannya Al-Quran. Ya, sesuai fakta ilmiah itu dengan Al-Quran. Ada banyak di situ tentang Fir'aun, ada tentang segala macam, tentang laut ada. Nah, saya hanya menyebut secuil saja ya tentang fase kelahiran ini. Ini dikatakan, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Ya, yang kokoh. Jadi rahim itu kokoh. Artinya nanti bayi itu ada 3 lapisan. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 dibelit ku lapisan itu. Jadi terbentuk apapun, goyang apapun di perutnya aman. Kenapa? Dibelit sama 3 lapisan. Lanjut, fase kelahiran. Nah, inilah yang membuat para ilmuwan barat tercengang, Bapak dan Ibu. Tercengang. Kenapa? Kok bisa Muhammad menulis ini? Kok bisa di dalam Al-Quran tercantum seperti ini? Padahal Al-Quran baru muncul 14 abad ya lalu, tahun 670-an ya. Sekarang sudah sekitar abad ke-20 baru ditemukan kebenaran ini. Ya, dulu mengatakan bahwa bayi itu lahir dari spermanya laki-laki sudah wujudnya bayi. Paham ya? Jadi di dalam spermanya itu sudah terwujud bayi, tinggal mindahin aja ke ibunya atau si istrinya. Itu zaman dulu anggapannya kayak begitu. Kenapa? Karena memang teknologi belum canggih, penelitian belum canggih, mikroskop belum ketemu. Jadi mikroskop elektron itu belum ketemu saat itu, baru ketemu abad ke-19 dan 20. Nah, ternyata di dalam Al-Mu'minun ayat 14 dikatakan summa khalaqnan nutfah alaqah ya. Jadi kita awalnya diciptakan oleh Allah dari nutfah ya. Ini yang pertama. Yang kedua alaqatan, alaqah ya. Kemudian yang ketiga mudghatan ya. Kemudian yang keempat mudghatan izoman. Kemudian izomalahman ya. Kemudian ansha'nahu khalaqan akhar ya. Dan terakhir fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama berasal dari air mani, yang kedua segumpal darah, yang ketiga segumpal daging, yang keempat tulang belulang, yang kelima bungkus dengan daging, dan yang keenam makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling. Ini Al-Mu'minun ayat 14 membuat orang barat tercengang. Tercengangnya di mana? Kok bisa Al-Quran menggambarkan tahapan-tahapannya dengan sangat detail. Detail banget ya. Disangkanya dulu zaman dulu itu tadi sperma itu langsung dalam wujud manusia. Ternyata tidak. Di dalam Al-Quran nggak begitu ya. Ini waktu zaman di Quraisy nggak ngerti apa nih maksudnya. Ya, lewat saja. Makanya di sini kalau Quran itu adalah yang membawanya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mempresentasikan Al-Quran itu dan membuat semuanya kalah dengan Al-Quran dari segi syair. Ya, sehingga Nabi Muhammad unggulnya mendapatkan mujizat adalah karena balaghahnya, uslub dan gaya bahasa dari Al-Quran. Artinya apa? Mukjizat Al-Quran ditunjukkan dari uslub gaya bahasanya, bukan dari fakta ilmiahnya ya. Fakta ilmiah hanya mendukung terhadap mukjizat saja, tapi mukjizat itu ditunjukkan dari apanya? Dari gaya bahasanya ya. Nah, jadi kalau dikatakan sesuai dengan fakta ilmiah kemudian dikatakan mukjizatnya karena sesuai dengan fakta ilmiah, itu keliru. Kenapa? Yang namanya mukjizat itu harus ada nabi yang membawanya dan survive pada saat itu bahwa Nabi Muhammad lah
ya saat itu mempersandingan Al-Quran, semuanya kalah, tidak ada yang membuat satu semisal dengan Al-Quran sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Jadi kalau dikatakan ini adalah bagian dari mukjizat, ya itu kan ini Rasul nggak mengunggulkannya di sini. Ya, Rasul pada saat itu adalah ini loh Al-Quran itu gaya bahasa yang indah, cantik, dan tidak ada yang bisa menyamai sampai saat ini. Berarti apa? Al-Quran itu dari segi mukjizat karena gaya bahasa. Ingat ya, gaya bahasanya bagus ya, yang tidak ada yang menyerupai sampai saat ini. Nah, sedangkan ini fakta ilmiah adalah mendukung dengan kuat kebenaran dari Al-Quran. Kita lihat di sini ada beberapa tahap. Nah, saya jelaskan aja di sini ya. Tahap yang pertama, ya, tahap pertama sulalah yang disebutkan ya, sulalah. Sulalah itu adalah dimulai dari saripati mani. Manusia bukan diciptakan dari seluruh mani yang keluar dari suami istri, tapi hanya dari bagian yang sangat halus. Itulah yang dimaksud dengan sulalah. Sulalah itu bagian yang lembut. Maksudnya apa? Ternyata riset dikatakan di sini bahwa manusia itu tercipta dari satu saja sel, hanya satu sel. Dari yang terpancar berapa sel? Sekali semburan ribuan, berapa? Ratusan ribu? Salah. Ada 500 juta sel. Banyak ya? Nah, kemudian 500 juta itu semuanya bergerak menuju sel telur yang sudah dikeluarkan, ovum. Sel ovum ngasih tanda sinyal. Tek, sinyal kan? Kayak sinyal ada nomor HP-nya. Nih saya kasih nomor HP-nya kepada si sel sperma itu. Ya, si sperma tahu, oh, saya dapat kontak nih. Ayo kita serbu. Berapa orang? 500 juta. Menyerbu untuk mendapatkan hanya satu saja. Ya, di perjalanan ada yang gugur, ada yang mati, ada yang kelelahan, gugur sebagian. Terus berguguran, tinggal sel ovum dikelilingi oleh banyak sel sperma, yang tembus cuma satu. Artinya apa? Artinya dialah yang juara. Ya kan? Di antara yang lain. Yang lain kalah semua. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini adalah para juara. Ya. Jadi jangan menganggap remeh anak-anak yang nggak bisa matematik ya Bu ya. Ini nggak bisa matematik gimana sih? Jangan. Mereka punya potensi lain yang mungkin dia ada juara di tempat yang lain, di bidang lain. Ini susah amat sih belajarnya, nggak bisa baca bukunya. Mungkin saat itu belum bisa. Kalau sudah umur 15 tahun baru kelihatan. Kayak Einstein, dia rapotnya sampai umur 10 sampai umur 14 tahun jelek terus, ranking terakhir terus. Pas umur 15 tahun baru ketemu momennya, lalu situ beliau itu langsung meledak. Ya, Albert Einstein, relativitas waktu, yang ada bom nuklir itu yang bisa membom Hiroshima dan Nagasaki. Ya, jadi kenapa? Karena kita harus pede. Kita adalah para juara. Kenapa? Dari sini ya pemahamannya. Baik. Nah, kemudian sulalah adalah kata yang paling tepat dan cocok untuk menggambarkan proses terbentuknya janin, karena satu dari 500 juta sperma itu bergerak menuju rahim untuk membuahi ovum dari wanita. Yang saya bingungkan, kok sperma itu tahu ya menuju ke rahim, kemudian menuju ke ovum. Dari mana taunya? Kan nggak pernah ngasih sinyal, nggak pernah ketemu, kenalan aja belum, tapi sudah tahu. Artinya apa? Ini adalah kehendak dari Allah SWT. Itu tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih sinyal oleh Allah ovumnya, dikasih sinyal sel spermanya. Coba kalau nggak dikasih sinyal, nyasar kemana? Ke ginjal kemana? Ya, karena dikasih sinyal semuanya mengarah fokus ke situ. Hebat ya Allah SWT, ya kan? Nah, dari peristiwa penciptaan itu, ini terbantahkan orang-orang komunis. Dari mana itu sinyalnya bisa tahu? Bingung orang komunis menjawabnya.
Ya, sampai sekarang dia bingung, nggak bisa jawab. Oke, itu tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, ternyata setelah sulalah ada yang namanya terbentuk alaqah. Alaqah itu apa? Semacam lintah. Ini lintah nih, ya. Mirip bentuknya embrio. Embrio itu adalah yang nyedot darah kepada ibunya. Ini nyedot darah enggak? Nyedot, sampai gemuk kan? Tadinya kecil jadi gemuk. Pernah terapi lintah belum? Saya pernah lihat orang dan nggak mau dijahit, ya. Tapi orang lain pada senang tuh terapi lintah. Ada yang sembuh alhamdulillah, ya. Pakai terapi lintah dan mirip sekali, ya, dengan embrio. Jadi alaqah itu dalam bahasa Arab, kamus bahasa Arab itu adalah mirip dengan lintah. Ini yang membuat bingung para ilmuwan. Kok bisa tahu bahwa ini adalah alaqah yang kerjanya mirip dengan lintah, yaitu apa? Menyedot darah ke ibunya. Makanya hamil kan nggak stabil itu ibunya, kan lagi disedot darah sama janinnya itu, ya. Nah, inilah alaqah dalam segi bahasa itu adalah segumpal darah. Alaqah sebenarnya adalah nama dari binatang kecil yang hidup di air, terkadang nempel di mulut binatang pada waktu minum di rawa-rawa, yaitu sebangsa lintah, kerjanya nyedot darah. Ya. Jadi di Al-Qur'an disebutkan lintah, alaqah, yang dia itu berasal dari sulalah, kemudian dalam waktu 24 hari membentuk alaqah. 24 hari semenjak pembuahan membentuklah namanya alaqah, ya kan? Nah, bentuk janin pada pasien ini sangat mirip dengan binatang lintah, bahkan keduanya kalau dipotong mirip, yang cuman ini pink warna hitam. Ya, itu ya. Nah, kemudian jadi ada berapa? Baru tahap 2 ya. Tahap 3 dan keempat. Setelah alaqah muncul tahap yang ketiga, mudghah, segumpal daging. Tahap keempat ditandai dengan munculnya tumbuh tulang. Jadi daging dulu, kemudian tulang, kemudian daging dibungkus dengan tulang. Ya, jadi daging dulu, tulang, lalu membungkus tulang tersebut dagingnya. Ya, yang membingungkan adalah hanya baru diketahui oleh para ahli pada zaman sekarang, itu pun dengan bantuan alat-alat fotografi yang canggih. Ya, kan ada mikroskop elektron, dia langsung foto. Ya, mikroskop tahu? Saya pernah tuh di Smakbo, ya, pakai menganalisis bakteri, ya, mikroskop itu. Cuman itu pembesarannya masih kurang kuat dibanding dengan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu sampai detil. Nah, itu kelihatan di situ. Bahkan elektron bisa kelihatan, ya. Nah, ini nggak perlu pakai mikroskop elektron juga bisa kelihatan, ya. Cukup dengan mikroskop biasa kemudian dipotong. Nah, ya, jadi bisa kelihatan. Bahkan kalau sudah besar nggak perlu mikroskop lagi. Yang jelas foto itu bisa tembus kulit-kulitnya sehingga terfoto dia. Apa yang disebut dengan USG, singkatannya apa? Lupa. Non USG. Udah lama ya kita nggak punya anak lagi. Ya, terakhir Isah 2012 sampai sekarang belum punya anak lagi. Jadi lupa tuh USG singkatannya, lupa. Padahal pengen banget sih punya anak, ya. Ya. Apa? Lanjut ya. Tahap kelima dan keenam. Oke, tahap kelima apa? Pembungkusan tulang dengan daging, ya. Tahap keenam, maka dibentuklah yang lain. Jadi ada berapa tahap? Ada 6 tahap, ya. Dalilnya semua ada tadi yang disebutkan. Al-Mu'minun ayat 14. Al-Mu'minun ayat berapa? 14. Ingat-ingat. Kode ya. Al-Mu'minun 14. Sampai di sini aja, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, ya. Nah, ini yang membuat ilmuwan terpana. Dia jagoan tentang anatomi, ya, embriologi, ahli embriologi.
Ya sebelum sebelum berapa tahun ya? Ya abad ke-20 lah, awal-awal abad ke-20 ya. 1970-an dia baru menemukan ini. Dan dia mengatakan begini, tidak mungkin ayat itu ditulis pada abad ke-7 Masehi, tahun 670-an ya. Karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Tidak mungkin, dia menyebutnya Muhammad ya, yang mengarang ayat seperti ini. Jelas bagi saya bahwa pernyataan Al-Quran ini telah diterima Muhammad dari Tuhan atau Allah. Dia belum masuk Islam saat itu, tapi ngomong begini ya. Kemudian dia kaji lagi. Jadi dia itu pada saat mempresentasikan tentang al-mu'minun, mempresentasikan tentang proses-proses tadi sampai ke 6 tahap, ada mahasiswa memberikan, Pak Profesor, di dalam Al-Quran ada kok yang benar. Dibacakan sama mahasiswa itu, dicek sama dia. Dari situ dia mempelajari Al-Quran sampai detail sehingga dia akhirnya masuk Islam. Namanya siapa? Profesor Keith Elmore ya, guru besar di Toronto ya, Universitas Toronto. Di mana Toronto? Di mana? Di Ciruas ya. Bukan, di Kanada ya, Kanada. Yang kedua, Gary Miller, dia benci sama Islam ya, penantang Al-Quran yang masuk Islam ya. Dia ingin membuka kesalahan di dalam Al-Quran. Dia mencoba mencari adakah Al-Quran antara ayat satu dengan ayat lain saling bertentangan. Dia cari itu ya, ternyata kecelek, nggak ketemu ya. Dia itu misionaris, ingin menyebarkan agama Kristen dengan cara apa? Membuka kesalahan-kesalahan dari Al-Quran ya. Jadi dia tuh ahli matematik logika dari Universitas Toronto juga ya, Kanada ya. Tahun 73 berusaha meyakinkan jamaahnya tentang kebenaran agama Nasrani ya, menjelaskan tentang kebenaran Injil, Bible ya. Kemudian ingin menjelaskan juga tentang kesalahan Al-Quran, cuman dia belum pernah membaca Al-Quran, makanya dia kaji sampai dia bisa bahasa Arab. Keren enggak? Serius kan? Supaya mengkaji Al-Quran dia bela-belaan ngabisin waktu belajar bahasa Arab. Coba kita gimana? Ya, belum bisa bahasa Arab, termasuk yang di depan ini belum. Ya. Baik, beliau mengatakan ya, dia belajar bahasa Arab dan melakukan riset yang panjang untuk mencari kelemahan atau kesalahan Al-Quran. Yang didapat justru kekuatan dan kebenaran Al-Quran, termasuk beliau membaca yang tadi Al-Mu'minun ayat berapa? 14. Akhirnya dia masuk Islam loh. Tadinya misionaris jadi pendakwah Islam di Kanada. Berdua tuh mereka akhirnya ya. Nah, Gary Miller penantang Al-Quran akhirnya masuk Islam, tidak menemukan perselisihan satupun di dalam Al-Quran, baik ayat dengan ayat maupun ayat dengan sains ya. Jadi sains, teknologi yang baru ketemu saat itu cocok dengan Al-Quran ya. Tentang laut ada batasnya yang tidak bisa saling campur di Ar-Rahman itu kan. Tentang air sungai yang ada di dalam laut disebutkan di Al-Quran. Tentang api di dalam laut, kok nyala di dalam laut, disebutkan di dalam Al-Quran ya. Nah dia akhirnya membaca ini ya, Al-Mu'min 14. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah riset panjang selama 5 tahun, pada tahun 78 akhirnya masuk Islam dan mengubah nama menjadi Abdul Wahid Umar. Saya percepat, yang penting nanti dialog saja. Al-Quran benar-benar firman Allah SWT. Orang kafir saja percaya dengan Al-Quran. Ini gak mungkin Muhammad yang membuat ya. Tetapi mereka ada juga yang percaya Al-Quran itu memang bukan Muhammad yang buat tapi Tuhannya. Tapi mereka ada juga yang gak beriman ya. Ada yang gak beriman.
Belum tentu percaya sama iman Al-Quran itu berasal dari Allah langsung iman sebenar-benarnya iman, konsekuensinya nggak ada. Ya, contoh misalnya Abu Jahal, dia percaya Al-Quran itu bukan Muhammad yang buat. Abu Sofyan sama, kemudian Abu Lahab juga sama, dan abu-abu yang lain. Sampai bertiga ini dia ketayep malam-malam ke rumah Nabi Muhammad ingin mendengarkan suara lantunan Al-Quran. Sampai ketemu, akhirnya kaget, ngapain sini? Udah nanti umat melihat, apa kata dunia? Katanya. Udah bubar. Besoknya ketayep, dengerin lagi, saking rindunya kepada Al-Quran. Ketemu lagi, udah bubar, memalukan. Ya, sampai 3 kali. Begitu karena saking rindunya terhadap bunyi ayat Al-Quran. Tapi mereka beriman enggak? Tidak. Imannya tidak dibuktikan dengan perilaku. Imannya hanya yakin saja. Artinya apa? Yakin itu kan tidak cukup dengan keyakinan, perlu ada bukti. Yaitu apa? Membenarkan perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW dan juga Al-Quran itu tidak mau dibenarkan. Ya, nah akhirnya tetap dianggap kafir. Iblis saja. Iblis paham nggak surga neraka? Paham nggak adanya Allah? Paham. Ya, paham nggak adanya hari kiamat? Yakin banget. Ya, yakin ada surga, yakin ada Allah, yakin ada ini. Tentang goib semuanya yakin. Tapi sama Allah dicap nggak dia muslim? Bukan. Dia terkutuk, tersesat selama-lamanya dan dia akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara tidak mau sujud. Nah, kemudian An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, ini sebagai bukti bahwa sudah dinyatakan dengan jelas bahwa Al-Quran itu tidak bertentangan ayat satu dengan ayat lain, bahkan saling sinkron. Kalau Injil, Bible bertentangan, Pak. Ya, lanjut ya, biar cepet. Nah, di dalam sudah yakin Al-Quran kan? Kalau kita kan sudah yakinlah Al-Quran dari Allah SWT, nggak usah lagi dipertentangkan. Karena kalau yang nggak yakin Al-Quran, nah imannya ternoda. Jadi Al-Quran mengatakan ada fase kematian namanya summa innakum ba'da dzalika lamayitun, yaitu apa? Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Jadi semua kita akan mati, tidak akan selama-lamanya hidup. Buktinya kakek kita sudah banyak yang meninggal, bapak-bapak kakek kita, bapak kita nggak ada yang hidup sampai sekarang. Artinya ini bisa kita buktikan secara fakta bahwa manusia pasti ada fase namanya fase kematian. Fase kelahiran bisa kita lihat kan? Fase kelahiran juga bisa kita lihat. Fase kematian juga bisa kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat adalah fase akhirat. Nggak bisa kita lihat. Kita lihat di sini ya. Nah, fase kebangkitan ternyata ada di dalam Al-Quran. Hati-hati ibu-ibu, jangan sampai tidak percaya kepada kebangkitan, karena ini menodai iman. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, ya. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat, ya. Jadi nanti itu pas dikubur seluruh tubuh kita akan hancur lebur kecuali tulang apa? Tulang ekor. Ya, sudah dilakukan oleh percobaan para ilmuwan, semua tubuh manusia bisa hancur, dibakar, bisa jadi debu. Ya, satu yang nggak bisa dibakar, yaitu apa? Tulang ekor. Segede apa? Ya, segede yang tahu, tulangnya kecil, nggak bisa dibakar juga nggak bisa. Kekeh itu nggak bisa dibakar. Jadi tulang ekor masih utuh. Nah, kita nanti dari tulang ekor nanti pas hari kebangkitan muncul dari tulang ekor masing-masing. Ya. Meninggal di mana muncul di sini, gitu kan? Nah, pas nanti di akhirat itu pada kaget tuh kaum muslimin. Ya, pada kaget orang-orang kafir. Yang paling kaget adalah orang-orang kafir. Loh, bener ada hari akhirat, dan dia itu adalah penyesalan yang sangat-sangat menyesal, ya. Nah, jadi di Al-Mu'minun ayat 16, ingat ya,
hari kebangkitan tuh di Al-Mu'min ayat 16. Sebenarnya mengimani Al-Mu'min itu kita tiap hari baca itu. Maliki yaumiddin. Itu dibaca tiap hari. Ya. Jadi mana mungkin kita nggak percaya sama hari gaib, kan disebutkan dalikal kita bula roiba terus di sini kan, ya di situ dikatakan kita harus beriman kepada hari yang gaib, yang dikatakan. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, fase kebangkitan itu sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Kita wajib iman kepada hari kebangkitan. Nanti di akhirat itu kita akan hidup selama-lamanya. Ingat ya, di akhirat itu kita akan hidup selama-lamanya. Tidak ada yang namanya kematian. Tidak ada namanya makhluk yang namanya kematian. Dihilangkan itu kematian. Ya, nanti pas di akhirat itu ada 4 orang yang menyesal. 1 orang kafir, penyesalan yang sangat besar. Kenapa? Disiksa selama-lamanya di akhirat. Gak akan bisa balik lagi ke dunia. Dan dia mohon kepada Allah, balikan lagi ya Allah ke dunia. Barang sedetik saja saya pengen iman kepada Allah supaya berhenti ya siksaannya itu. Gak diampuni, gak akan dikabulkan. Jadi selama-lamanya. Itu penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua apa? Penyesalan yang dialami kaum muslimin yang timbangannya ke kiri, jegluk ke kiri, banyakkan ke kirinya, banyakkan timbangan yang banyak dosanya dibanding kebaikannya. Ya. Apa? Khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, itu timbangannya berarti banyak yang ke kiri. Ya. Kalau timbangnya ke kanan, nah dia akan bahagia. Nah, yang ketiga itu penyesalan yang pertama, yang kedua ya. Penyesalan yang kedua itu adalah orang yang mukmin tetapi banyakkan dosanya. Penyesalan yang ketiga adalah orang mukmin tapi tetap menyesal juga. Ya, itu apa? Yaitu pada saat kan nanti di Shiratal Mustaqim ya, Shiratal Mustaqim tahu kan? Ada tuh. Nanti ada yang secepat kilat, nyampe ke pintu surga. Ada yang seperti ditiup angin, nyampe ke pintu surga. Ada yang seperti terbang burung, nyampe di pintu surga. Ada yang laki-laki yang berlari, kayak lompat sprint, nyampe ke pintu surga. Ada yang merangkak dia. Merangkak sampai dia berdarah karena merangkaknya itu. Bahkan ada kaitan yang mengait-ngait gitu kan, supaya dia turun, akhirnya dia berdarah. Itu kan amal perbuatannya kan. Ya, terus dia merangkak. Nah, itulah orang yang menyesal tadi, orang yang bertiga menyesal. Dia nyampe juga ke surga tapi dengan susah payah. Nah, itulah penyesalan yang ketiga. Dan penyesalan yang keempat apa? Orang yang benar-benar nyemplung di situ, orang muslim tapi nyemplung di situ. Ya. Baik ya. Itu akan dibahas di tempat lain ya, materi lain. Baik. Kita lanjutkan. Andai kita tidak membaca Al-Quran, sebenarnya kita paham bahwa lahir, fase kematian, fase lahir sampai fase kematian, kita paham itu sesuai fakta. Kita bisa lihat tiap hari, ya di BSD aja beberapa bulan ada yang meninggal kan, nah, itu fakta. Ya, fakta bisa kita lihat. Di BSD juga ada yang baru lahir, itu juga fakta. Nah, fakta-fakta itu bisa kita lihat. Ya, walaupun kita nggak baca Al-Quran, kan tadi ada Al-Quran, ada ya, fase kelahiran dan fase kematian. Walaupun kita nggak baca Al-Quran, tapi kita bisa paham faktanya. Oh iya, faktanya ada. Nah, yang jelas di sini yang kita khawatirkan adalah kita nggak baca Al-Quran, akhirnya apa? Kita tidak tahu setelah mati itu ada yang namanya akhirat. Itu yang bahaya. Ya, kita terlena dengan kehidupan dunia, melupakan yang namanya akhirat. Itu yang bahaya. Kenapa? Di Al-Quran ternyata disebutkan, ya, bahwa di akhirat itu adalah hidup selama-lamanya. Dan di situ ada 2 golongan, surga dan neraka. Nggak ada tengah-tengah. Jadi kalau sukses di dunia, maka dia akan menghasilkan kesuksesan di akhirat. Kalau dia gagal di dunia, maka dia akan gagal selama-lamanya di akhirat.
Jadi mumpung sekarang ini umur berapa tahun nih? Saya umur 49 tahun. Kalau berdasarkan hadis kan 60 tahun ya. Umur ummati ya kan ma bainas sitin ila sab'in ya kan. Umur umatku kata Rasul 60 sampai 70 tahun dan jarang yang lewat dari 70 tahun. Saya 49, berarti 11 tahun dulu. 11 tahun dulu. Sekarang yang udah 60 tahun siapa? Ya. Kalau saya tanya semua nih yang ada di sini, sudah siap meninggal besok pagi belum? Udah siap belum? Udah siap apa belum? Jawab. Kalau yang belum berarti dia merasa banyak dosanya. Ya. Coba tunjukkan yang siap meninggal siapa? Besok kita doakan sama-sama. Kalau ada yang ngacung saya siap meninggal besok, ya, kenapa? Karena saya banyak hutang. Jadi saya pengen mati aja dikejar-kejar developer. Ya. Ya jadi kita harus banyak-banyak hisab di sini ya. Nah yang jadi masalah adalah ibu dan bapak, jangan sampai keimanan kepada akhirat itu kelupaan, sibuk ku dunia, akhirat pohon, bahaya itu. Ya bahaya. Ya harusnya dunia itu dipakai untuk apa? Untuk menghasilkan akhirat. Jangan dikorbankan akhirat untuk kepentingan dunia. Eta kabalik, eta kurang cerdas. Al-Qais mah begitu. Atau Al-Qais, orang yang cerdas itu adalah dia bisa menghisap dirinya, ngitung-ngitung Pak, ditimbang orang ke kanan apa ke kirinya. Eta orang cerdik atau orang cerdas. Jadi orang pintar itu bukan yang ilmu matematiknya bagus, kimianya bagus, bukan itu kata Rasul. Al-Qais itu adalah menghitung-hitung amal baiknya dan dia cerdas menentukan amal terbaiknya. Artinya apa? Dia paham bahwa menggunakan efisiensi, melakukan suatu perbuatan yang kecil dengan waktu yang ringan, dengan biaya yang rendah, tapi pahalanya luar biasa. Nah itu yang dicari. Apa coba? Ada itu. Nanti materi selanjutnya. Cuman sedikit kita lakukan, tapi pahalanya bisa dunia dan seisinya. Mau tahu? Lanjutin makanya nanti. Enggak sekarang, ya. Nanti biar penasaran. Nah, kemudian pastinya hari kebangkitan itu adalah pasti adanya. Karena itu kita membaca Al-Quran sangat yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Maka kita jadi tahu setelah kita mati nanti kita bisa akan dibangkitkan. Makanya sering-sering dekat dengan Al-Quran. Ya, dibaca. Kan Al-Quran tuh ada 5 ya, 5M, ingat 5M. Membaca, apalagi menghafal, apalagi mengkaji, meneliti dulu, ya, mengkaji, ya, mengamalkan dan menerapkan. Ada berapa M? 5M. Membaca, ya, menghafal, mengkaji, mengamalkan dan menerapkan secara total, ya. 5M ya. Membaca iya kan? Menghafal kadang-kadang. Mengkaji alhamdulillah ikutkan sekarang ya. Melaksanakan atau mengamalkan dan menerapkan itu yang belum sempurna. Hari kebangkitan pada hari kiamat nanti adalah kepastian, bukan seperti perkataan seorang ibu tokoh. Siapa nih ibu tokoh nih? Yang mengatakan hari kebangkitan adalah ramalan masa depan. Ingat nggak? Viral itu di YouTube. Ibu tokoh itu yang mengatakan bahwa ada segolongan manusia yang mengatakan ada kehidupan setelah kematian, padahal notabene mereka pun belum pernah merasakan dan melihat hari itu. Ya, paham ya siapa orangnya ya? Enggak akan saya sebutkan. Nah, dia kalau sudah meyakinkan itu, itikadkan dalam hati, murtad dia. Tapi kan kita nggak tahu ini benar diyakini apa enggak nih, hanya sekedar baca doang apa enggak nih, jangan hanya baca skrip doang gitu kan. Ya, tapi kalau sudah diyakini dan hanya Allah yang tahu masalah hati, nah itu bisa murtad itu.
ya. Jadi yakin ya hari kebangkitan ada. Jangan tanggung makanya sekarang ini. Ya, kenapa? Karena nanti di akhirat itu cuma ada 2 golongan. Wa ashabul yamin. Apa? Wa ashabul yamin. Ma di awakiyah itu. Ma ashabul yamin juga dong. Jadi awalnya wa kemudian ma ya. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal ya. Itu ayat awakiyah 27 yang yamin. Yang kedua ashabus shimal itu ayat wakiyah 41. Pas ayat 27 dijelaskan golongan yang yamin, dijelaskan kenikmatan surga di situ. Di al-Waqiah. Kemudian pada saat ayat 41 ashabul shimal ya, itu dijelaskan tentang siksaan neraka yang sangat pedih. Ya. Jadi sering-sering baca al-Waqiah, nih jadi malu juga saya. Ya, kalau saya rajin tiap hari baca al-Waqiah ya. Beliau membaca hampir tiap hari. Jadi barang siapa yang membaca al-Waqiah, maka kemiskinan akan dihilangkan selama hidupnya. Itu kan hadisnya. Nah, jadi di akhirat itu ada 2 golongan, ashabul yamin dan ashabul shimal. Ada berapa golongan ibu-ibu, bapak? Ashabul yamin, yang kedua ashabul shimal. Kode nih. Ya, ashabul yamin dan ashabul shimal. Ayat berapa? Al-Waqiah 21, Al-Waqiah 27 maaf, ini apa? Kayak 41. Oke. Oleh karena itu, ya, kita akan menggambarkan, ini yang kedua nih, menggambarkan tentang kondisi neraka itu seperti apa, ya. Ternyata neraka itu adalah tempat yang paling buruk, bi'sal masir, ya, yaitu seburuk-buruknya tempat kembali, dan manusia yang menjadi penduduk ini disebut dengan makhluk yang terburuk, ya. Di surat Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Mereka khalidina fiha selama-lamanya. Ngeri enggak tuh? Ngeri. Pas dibangkitan mereka kaget sekaget-kagetnya, panik sepanik-paniknya. Kemudian di depan mata ada surga dan neraka diperlihatkan, dan dia diperlihatkan akan dimasukkan ke dalam neraka. Ngeri dia itu. Ya. Dia akan selama-lamanya. Jadi nanti di akhirat itu mereka ada 4 permintaan ya. Permintaan yang pertama, tolong ya Allah, minta balik lagi ke dunia, ditolak sama Allah. Yang kedua permintaannya, ya Allah ringankan, ditolak lagi sama Allah. Yang ketiga permintaannya apa? Bunuh kami aja, bunuh. Ya, ada pisau dia tublas, kok hidup lagi, tublas lagi, kok hidup lagi, kaget dia, kok hidup terus gitu. Kemudian dia naik ke atas tebing, dia loncat supaya mati, gubrak, kok hidup lagi gitu kan. Dan itu terus-terusan bagi orang-orang kafir. Kasihan ya, kasihan ya. Mau nggak menolong mereka? Harus kita tolong, Kalau kita nggak menolong, kita malah dosa. Disinilah makanya kewajiban berdakwah tuh, ya. Jadi jangan salah, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Itu kuncinya. Yaitu apa? Kalau ingin tidak rugi, ada yang harus dilakukan: iman, amal, dan dakwah. Iman iya, amal soleh iya, dakwah ente. Rugi termasuk di situ. Kenapa? Dibiarkan orang kafir tidak kita dakwahi. Dibiarkan kaum muslimin yang melakukan maksiat kita biarkan, enggak kita dakwahi. Dosa kita. Kita merasa udah yang penting saya, apa rajin ibadah yang
yang lain mah bodoh amat. Itu justru dia akan masuk neraka nanti. Kenapa? Tidak begitu sifat Rasul. Sifat Rasul dan para sahabat adalah mengajak. Ayo sholat gitu maksudnya. Ya. Nah, jadi kewajiban dakwah nanti kita bahas selanjutnya. Di dalamnya terkumpul seluruh penderitaan, bahkan segala macam penderitaan yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan siapapun belum pernah merasakannya. Siksaannya seperti apa? Kita lihat di sini siksaannya. Nih, siksaan paling ringan di neraka, langsung saja ya. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah memiliki 2 sendal, 2 terompah, ya, dan 2 tali sendal dari api neraka. Tapi membara dua-duanya. Diinjak bara api itu, sendal itu, kemudian terbakar kakinya, terus meramat, otaknya nyampe ngebuluk-buk. Tahu ngebuluk-buk nih jika eta tah. Bluk gitu kan. Artinya apa? Ngabuluk-buk we otakna gitu kan. Ya. Kemudian hancur. Udah gitu jadi lagi, suruh injek lagi. Ngabuluk-buk deui, jadi lagi, suruh injek lagi itu Nah, itu siksaan yang paling ringan. Yang dialami oleh siapa? Dialami oleh siapa? Pamannya Nabi Muhammad. Siapa? Ya, Abu Thalib. Ya, paling ringan. Tapi Abu Thalib bilang, ini siksaan yang paling pedih. Padahal yang paling ringan. Yang paling berat ada lagi lebih besar siksaannya dari ini. Nah, karena kita sudah tahu hadisnya tentang neraka, juga tentang tadi di Al-Quran juga disebutkan siksaan neraka yang sangat pedih, makanya jangan tanggung-tanggung. Nggak ada pilihan, no option di sini. Yang jelas kita harus memilih ashabul yamin. Ya. Oh, ini untuk mengilustrasikan begitu panasnya di aspal, jangan pakai sendal, sok aja gitu. Kuat nggak 1 menit berdiri? Kayaknya nggak akan kuat ya. Nah, jadi tidak ada pilihan lain. Tong tanggung sekalian. Geus ashabul yamin tujuan kita, visi kita apa? Ashabul yamin. Supaya apa? Surga selama-lamanya gitu. Nah, sehingga ashabul yamin itu adalah target misi kita. Makanya judulnya adalah Jalan Hidup Muslim. Targetnya apa? Menjadi ashabul yamin. Jangan ashabul shimal. Kan nanti kitab itu ada yang dikasih sebelah kanan, ada yang kasih sebelah kiri, ada yang di belakang. Yang benar yang mana? Yang sebelah kanan. Langsung alhamdulillah, seneng banget dikasih itu. Tapi yang sebelah kiri langsung celaka, langsung panik gitu. Yang belakang juga sama. Ya. Nah, lalu bagaimana menjadi ashabul yamin itu? Caranya, ya. Hanya ada satu yang bisa memastikan kita menjadi bagian ashabul yamin. Apa itu? Kita menjalani kehidupan dunia ini betul-betul sesuai misi penciptaan kita, yaitu ibadah kepada Allah. Ya. Jadi misi kita apa di dunia ini? Apa misi kita? Harus nanya ke siapa misi gitu. Misi itu tujuan hidup lah, menurut orang mah. Tujuan hidup kita. Ya, sekarang saya ingin nanya ke Bapak dan Ibu. Bu, ini apa? Ini saya membuat ini ya. Saya buat ini. Bu, ini apa? Ya, ini pointer. Untuk apa? Ya. Saya kasihkan ke Iqbal, nih. Iqbal, dia nggak tahu ini buat apa ya. Kalau dia tahu, dia akan gunakan. Tapi dia nggak tahu ini buat apa, berarti dia harus nanya ke siapa? Kepada yang ngasih, ya kan? Kepada yang ngasih. Makanya Iqbal nanya ke yang ngasih. Ini buat apa? Ini buat maledog kucing, itunya. Jangan sampai kucing masuk ke rumah kita, maledogan ku ieu. Nah, kan? Oh iya. Jadi yang berhak ngasih tahu siapa? Yang membuatnya. Begitu juga ini, tujuan hidup manusia itu apa ya? Tanya kepada yang buatnya. Yang buat siapa? Yang buat alam semesta, yang buat manusia. Tanya kepada yang buatnya.
Tanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara nanya? Kan nggak tahu nomor HP-nya. Ya, nanya kepada utusannya siapa? Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, taatlah kepada Al-Qur'an, taatlah kepada hadis, begitu kan? Oh, ini tuh. Jadi kita buka tuh Al-Qur'an kan? Setelah kita buka Al-Qur'an, ternyata tujuan hidup kita adalah Az-Zariyat 5:6. Kode nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuan hidup manusia, yaitu apa? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat berapa? Az-Zariyat 5:6. Hafal ini ya. Waktu saya sekolah di SD, SMP juga udah diajarin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman satu yang belum diajarin, misi yang kedua. Jadi ini misi yang pertama, ya include dengan misi yang kedua. Apa misi yang kedua? Ini Bapak dan Ibu. Ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi manusia itu ada dua misi, yaitu sebagai Abdullah, ayat Az-Zariyat 5:6, sebagai hamba Allah ya. Itu yang beribadah, dan yang ketiga sebagai khalifah, ya kan? Sebagai apa? Sebagai khalifah. Yang sekarang khalifah ini istilah ini sangat sensitif, ya kan? Sangat sensitif disebarkan di mana-mana, ya. Di Al-Quran mah enggak sensitif. Memang ada Al-Baqarah ayat 30. Jadi manusia itu dijadikan Allah itu untuk menjadi khalifah. Silakan aja baca tafsir. Nanti kita bahas ini khusus yang ini ya. Nanti bukan sekarang. Nah, jadi cara menjadi Abdullah, yaitu hamba Allah dan khalifatullah yang baik dan benar itu bagaimana caranya? Begini caranya. Kita harus mengetahui dulu apa itu syariat Islam. Harus tahu ibu syariat Islam itu. Supaya apa? Supaya kita mendapat ashabul yamin. Paham ya? Begini aja deh. Kalau ada AC, ibu beli baru pasti dilampiri dengan manual book, ya kan? Sesuatu yang diciptakan pasti ada manual book. Apa manual book itu? SOP. Termasuk manusia. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada manual booknya. Bagaimana dia hidup di dunia, bagaimana ngatur individu, bagaimana mengatur keluarga, bagaimana mengatur masyarakat, ada manual booknya. Gak mungkin Allah menciptakan manusia ditelantarkan. Akhirnya apa di sini? Manual booknya namanya syariat Islam. Ya. Ini juga agak sensitif nih kalau disuarakan syariat Islam. Sama dengan khalifah itu, sensitif banget. Jangan ngomong-ngomong syariat Islam dah. Eta mah di masjid baik. Lamun bisnis mantong ngomong syariat Islam gitu cenah. Ya, lamun bisnis mah bisnis, jangan ngomong agama. Nah, gitu maksudnya ya. Kalau masalah dunia, masalah politik, jangan bawa-bawa agama. Jangan politik itu membawa-bawa agama. Nah, itu adalah orang yang selalu memisahkan agama dari kehidupan. Oke, lanjut. Apa itu syariat Islam? Nah, ibu harus tahu, bapak harus tahu, syariat Islam itu ternyata cakupannya luas. Dari mulai masuk WC sampai keluar WC, ya, sampai ke masalah besar. Kita lihat ternyata ada bagian-bagiannya. Nah, ada dimensi satu, aqaid dan ibadah, ya. Di sini disebutkan tentang keyakinan-keyakinan hari akhir, kitab-kitab sebelum Al-Quran, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ada surga dan neraka, itu tentang keyakinan-keyakinan. Atau ibadah, yang disebut ibadah maksudnya ibadah mahdoh, ya, hubungan manusia dengan makhluk atau dengan Allah SWT. Dimensi dua adalah hubungan manusia dengan dirinya, yaitu mat-umat, malbusat, dan juga khuluqiyah atau akhlak. Dan yang paling besar yang jarang dibahas ini dimensi tiga, yaitu apa? Sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, sistem pendidikan, dan politik luar negeri. Kemudian sanksi-sanksi, ukubat dan sebagainya. Ini yang jarang dibahas oleh siapa? Oleh para
para ulama sekarang ya, jarang dibahas ya. Yang sering bahas ada dimensi 1 dan dimensi 2. Oke ya. Nah, ini cakupan syariat Islam secara universal, secara kafah itu maksudnya ini, semua dimensi ada. Ya. Jadi jangan memisah-misahkan, ini boleh Islam, ini boleh Islam, ini jangan, nggak mau. Nah, itu berarti memisah-misahkan ya. Nah, itulah yang disebut dengan syariat Islam. Lalu apa itu ibadah? Kata Imam Malik, dikatakan taat kepada Allah itulah ibadah, tunduk kepada Allah itulah ibadah, dan berpegang teguh kepada apa yang disyariat oleh Allah itulah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, tapi teguh kepada syariat itu adalah ibadah. Ya. Jalan sama istri pegangan itu ibadah, Ibu. Menang pahala, menggugurkan dosa. Ya, pegangan tangan itu menggugurkan dosa gitu. Jadi harus harus mesra sama istri, menang pahala gede soalnya. Jadi yang belum nikah sayang, itu pahalanya besar sekali. Lanjut ya, ringkasnya hampir selesai nih ya. Ringkasnya ibadah adalah ketika kita terikat kepada syariat Allah, yaitu syariat Islam. Nah, ibadah itu apa? Terikat terhadap hukum Allah ya. Makna terikat itu apa maksudnya? Menjadikan syariat sebagai tolak ukur perbuatan. Emang ada tolak ukur perbuatan selain syariat? Ada. Tolak ukur perbuatan karena asas manfaat. Kalau ada manfaat baru diambil, kalau nggak ada manfaat nggak diambil. Contohnya apa? Kalau suka sama suka, laki-laki dan perempuan kemudian berbuat yang tidak senonoh, yang penting tidak merugikan orang lain, itu sah. Kenapa? Asas manfaat yang dipakai, ya kan? Padahal dalam Islam asas manfaat itu tidak boleh. Yang boleh adalah asas kita adalah halal dan haram. Nah, jadi haram kata syariat, haram kata kita. Halal kata syariat berarti halal kata kita. Apa yang dikatakan haram oleh syariat maka harus kita tinggalkan. Dan apa yang kita lakukan, apa yang dikatakan halal oleh syariat. Jadi patokannya apa? Syariat. Ingat ya, patokannya adalah syariat. Udah, mungkin sampai sini aja. Oh, belum. Nah, simpulannya nih. Mari manfaatkan waktu yang sangat sebentar ini untuk menyingsingkan lengan baju kita, untuk gerak memberikan apa saja yang kita punya, untuk membawa diri kita supaya taat syariat, keluarga kita supaya taat syariat, masyarakat kita supaya taat syariat, negara kita supaya taat syariat. Maksudnya apa? Akan diarahkan kepada takwa. Takwa itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hanya jalan itulah yang akan membawa keselamatan, bukan hanya di dunia saja, tapi yang paling penting adalah keselamatan di akhirat. Ibu mau selamat di akhirat? Pasti selamat di dunia. Kalau ingin selamat di akhirat, dunia sudah pasti mengikutinya. Ya, begitu aja Pak Story ya. Mohon maaf segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab aja dulu. Tanya jawab dulu. Mau tanya jawab silakan. Mau tanya jawab dulu. Maka dipersilakan. Ada yang bingung kalau cepat apa enggak? Cepetan ya, nggak apa-apa, biar penasaran. Baik, mulai ya. Ini ada 5. Ini buatan Iqbal bisnis ini ya. Dia yang bikin, dia yang desain, ya, dia Sofi juga. Nah, saya manfaatkan nih, ada di gudang saya bawa. Nah, apa misi manusia di dunia? Ada 2, sebutkan. Siapa yang mau dapat hadiah? Misi manusia. Ayo. Nggak usah dalilnya, nggak usah disebutin. Misi menjadi apa? Ayo. Gampang tadi. Misi manusia di dunia atau tujuan hidup manusia adalah sebagai apa? Ya, ada yang nyeletuk tuh sebenarnya, temen gak berani ngacung. Kalah sama namanya insan tamu. Saya apa? Gak tahu. Nah, itulah insan tamu. Ya. Ayo. Ya, betul. Ditambahin sama Pak.
Apa misi di dunia kita untuk supaya sukses di akhirat dan di dunia? Apa misinya? Menjadi titik-titik dan titik-titik. Bukan menjadi titik-titik dan menjadi titik-titik. Diulang lagi materinya. Menjadi satu dunia dan akhirat. Ya. Menjadi A dan Ki. Ayo, Ho maksudnya. Ya, satu lagi. Bukan. Menjadi A dan Ho. Udah dikasih clue. Ya, Khalifah satu lagi. Menjadi hamba Allah. Iya. Nu mana ya? Nu mana? Eta suami istri. Oh, ya udah, lewat Pak Haji aja. Nggak Pak Haji, ya. Iya. Tinggal tempel di dinding. Tinggal tempel di dinding. Di akhirat itu ada dua golongan, sebutkan. Golongan A dan golongan B. Ada berapa golongan? Dua. Golongan apa aja? Ya, Haji? Ya, ashabul yamin dan ashabul shimal, ya. Punten Pak Haji. Ayo dulu keneh tuh. Karunya. Tuh, ada quote yang bagus. Ya, pertanyaannya adalah apa siksaan paling ringan? Ngacung heula tuh ah. Cung tangannya. Ya. Ya, terompah apa? Sendal. Terus? Terompahnya tiis apa panas? Iya, udah betul. Terompah panas, punya terompah tiis, mata rasa. Nah, ngabuluk buk otakna. Nah. Puntennya dua deui. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa itu? Ngacung heula, ya. Iya, mangga Ibu. Azariat 5 ini. Siapa namanya? Oh, ini Mas sering dapat, kemarin juga dapat ya. Ini mah dapat wae. Hiji deui. Ya. DKM tadi bicara begini. Kita kurang berapa rupiah? Nah, ada yang tahu nggak? Berapa? Iya, betul. Enggak. Telat. Iya, telat. Udah ya. Baik. Ada yang tanyain mungkin materi tadi? Silakan. Kurang 10 juta ya. Yang mau tanya nih. Enggak. Untuk kelahirannya. Tadi Pak Ustaz menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz tadi menerangkan tentang masalah beribu-ibu kayak mania 5 Sel miliar 500 juta. yang masuk dan itu khusus pokok tidak mungkin tidak mungkin berkumpul minyak. Bagaimana dengan orang yang pernah keguguran terus lama dihubungi tahu semua akhirnya dibayar keluar, artinya apa Ustaz mengatakan itu pokok tidak mungkin untuk jatuh dan akhirnya saya tidak ada mungkin tidak ada miliknya atau berbeda jadi bayi sehingga bayi itu gugur ya. Nah itu bagaimana sebabnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa janin itu yang sudah di dalam rahim dikatakan rahim itu kokoh, kororo misalnya, kororo makin ya, kokoh tempatnya ya. Nah kalau nggak kokoh, kenapa ada yang nggak kokoh? Berarti nggak sesuai dengan Al-Quran, bukan begitu maksudnya ya.
Jadi itu ada secara umum disebutkan. Kemudian ada memang anomali-anomali yang itu bagian daripada cobaan bagi yang menimpanya. Itu cobaan. Ya, cobaannya kan banyak, ya. Mungkin bagi beliau, bagi Ahwat tadi, cobaannya adalah mungkin tidak kokoh. Disebabkan karena kenapa kok bisa tidak kokoh? Saya nggak bisa jawab. Sama dokter nggak bisa. Bisa karena makanan, bisa karena pola hidup, ya, kurang istirahat atau apa. Bisa macam cara atau macam yang menyebabkannya itu. Yang jelas itu adalah bagian dari qada dan qadar, baik buruknya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi orang yang kuat rahimnya, ya, itu adalah qada bagi dia. Yaitu apa? Kita terima, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang harus kita lakukan terhadap cobaan itu apa? Terima saja, pasrah. Ini cobaan, tetapi ada sunnahnya, yaitu apa? Berobat. Berobat itu hukumnya apa? Sunnah. Berobat kepada dokter-dokter, ini gimana? Saya pengen punya anak. Nanti dokter yang ngasih tahu supaya kuat rahimnya, mungkin dikasih apa, pola makan segala macam akan dinasihatkan dan dikonsultasikan ke dokter. Begitu ya. Nah, jadi saya nggak bisa jawab kenapa secara teknis, tetapi sekali lagi itu akan dialami setiap manusia, setiap orang pasti akan mendapatkan cobaan. Ada cobaan yang rahimnya tidak kuat, ada cobaan yang mungkin spermanya bahkan kosong melongkong selnya, ya kan ada. Selnya nggak ada sama sekali itu, ya, selnya nggak ada sama sekali. Artinya si sel spermanya nggak hidup, ada seperti itu, ya. Dan itu adalah bagian dari cobaan. Disebut dengan rukun iman yang keenam, yaitu apa? Qada dan qadar, baik dan buruknya adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya, Pak Yatna. Yang lain silakan. Kalau nggak ada cukup ya, sudah malam. Alhamdulillah materi sudah didengarkan oleh kita dan Pak Ustaz dan tadi begitu lugas menyampaikan materi. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah yang disampaikan. Dan supaya lebih lagi kita tutup nanti doa yang akan dipimpin langsung oleh Haji Sapawi. Kepadanya kami persilakan. Amin.
Alhamdulillah doa sudah dipanjatkan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin sekalian, rangkaian acara dari awal sampai akhir sudah kita lalui. Kami dari pengurus DKM Masjid Al-Hujan tentunya masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kekurangan itu dijadikan alat pemansu untuk kami. Tapi mohon maaf sekali lagi baik kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan sumbangsinya baik berupa